Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara perhatian Nabi adalah yang besar adalah perhatian terhadap hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, afdhalun nas kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Bahwasanya manusia yang terbaik adalah setiap orang yang selalu menyapu hatinya dan lisannya jujur. Sahabat berkata, saduqul lisan arafnahu. Ya Rasulullah, orang yang jujur, lisan jujur kami tahu. Fama mahmumul qalb, apa itu hati yang sering disapu? Ya, maka Rasulullah mengatakan, at-taqiyun naqi, itu kullu qalbi at-taqiyun naqi laisa fihi ithmun wala baghyun wala hasad wala ghil, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan yaitu hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada dengki dalamnya, tidak ada hasad di dalamnya. Maka di sini Rasulullah menjelaskan di antara cara menjadi orang yang terbaik adalah membersihkan hatinya. Dan Rasulullah menggunakan istilah mahmumul qalb, yaitu hati yang selalu disapu, isyarat bahwasanya kotoran sering datang kepada hati seseorang sehingga hendaknya dia berusaha membersihkan hatinya selalu. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdi qalbi, kemudian waslul sakhimata qalbi. Waslul sakhimata qalbi, Allah cabutlah kotoran dari hatiku. Cabutlah kotoran dari hatiku. Ya. Selain berdoa agar hati dapat hidayah, juga ingin agar kotoran-kotoran hati dibersihkan. Demikian juga di antara doa Nabi SAW, as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepada engkau lisan yang jujur dan hati yang selamat. Di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati. Dan ini sangat bermanfaat pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat yang tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu di antaranya selamat dari penyakit-penyakit hati. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersihnya hati salah satu sebab untuk masuk surga. Datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sanadnya dihasankan oleh sebagian ulama tentang seorang Ansari yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Muncul sekarang seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang Ansari, tantifu bihi lihyatuhu min wudu'ihi, masih baru saja berwudu dan masih ada air-air yang jatuh dari jenggotnya. Kemudian ta'allaqana alaihi fi yadihi shimal, kemudian dia memegang sendalnya dengan tangan kirinya. Ternyata ini orang yang kata Nabi penghuni surga. Keesokan hari Nabi berkata yang sama, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu dengan sifat yang sama. Kemudian hari ketiga Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Orang itu juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma penasaran, maka dia pun datang menemui orang tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, sungguhnya saya ada masalah dengan ayahku dan saya berjanji tidak akan masuk ke rumah selama 3 hari. Apakah kau izinkan aku untuk tinggal bersamamu sampai lewat 3 hari? Kata dia, silakan. Tidak ada keinginan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kecuali ingin tahu apa amalan yang dia lakukan. Maka 3 hari dia tidur bersama orang tersebut. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tidak mendapati orang ini sholat malam. Ternyata ciri penghuni surga tidak sholat malam. Sama dengan kita, benar atau tidak? Tidak benar ya. Kemudian ternyata dia juga tidak disebutkan puasa di siang hari. Sama. Ya. Cuma dia tidak pernah ngomongin keburukan orang lain. Dan yang kedua, dia kalau malam hari idza ta'arra, kalau dia terbangun terjaga di malam hari, dia langsung ingat Allah dan bertakbir sampai subuh. Begitu terjaga yang dia sebut, yang dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya setelah 3 hari, kata Abdullah bin Al-As, aku hampir meremehkan amalannya. Akhirnya aku bilang sama dia, fulan, sebenarnya enggak ada masalah antara aku dan orang tuaku. Cuma Rasulullah bilang engkau penghuni surga sampai 3 kali. Sebenarnya apa amalanmu? Maka orang ini berkata, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalan kecuali yang kau lihat. Enggak ada yang saya lihat apa.
Akhirnya falamma wallaitu, tatkala saya pun pergi, nadani, dia panggil aku. Kata dia, fulan, ma amali illa ma ra'ait. Tidak ada amalku kecuali apa yang kau lihat. Illa anni, hanya saja ini yang penting ya. La ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghillan. Aku tidak pernah benci, dongkol, jengkel kepada seorang pun dari kaum muslimin. Wala ahsudu wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun kebaikan yang Allah berikan kepada seorang pun. Maka kata Abdullah bin Abdul Aziz, hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutiquha. Apa yang telah kau capai dengan hatimu ini yang kami tidak mampu melakukannya. Artinya di antara sebab dia masuk surga, menurut dia amalan yang dia andalkan adalah hatinya, dia tidak pernah hasad kepada seorang pun. Oleh karenanya di antara sebab seorang masuk surga adalah dengan bersihkan hatinya. Dan di antara penyakit yang buruk yang bisa membuat seorang terjerumus dalam banyak dosa adalah penyakit hasad. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat hasad dan bagaimana cara kita melawan hasad, berjuang untuk mengusir hasad dari hati kita agar kita membersihkan hati kita dari noda yang sangat berbahaya ini. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hasad adalah musuh dari kebahagiaan. Orang yang hasad dia susah bahagia. Meskipun dia telah mendapatkan nikmat yang banyak. Kenapa? Kalau dia hasad maka dia jengkel. Ada orang lebih dari dia maka dia pun jengkel. Ya. Dia tidak suka ada orang semisal dia apalagi melebihinya. Maka orang ini meskipun Allah kasih dia harta apapun, dia tidak akan bisa bahagia. Oleh karenanya lawan dari hasad adalah qanaah. Siapa yang qanaah, nerima dengan pemberian Allah, maka dia akan mudah untuk bahagia. Maka di antara tafsiran para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan atau wanita wa huwa mu'min, kemudian dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan bagi dia kehidupan yang bahagia. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa tafsir para ulama tentang kehidupan bahagia yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kehidupan bahagia tersebut? Ada yang mengatakan yaitu satu maknanya adalah dia berlezat-lezat dengan ibadah. Ketika dia beribadah dia merasa bahagia, dia merasa nyaman. Kalau dia tidak beribadah dia merasa ada yang kurang, ada kosong hatinya, dia tidak merasakan ketentraman. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal arihna bis salat." Ya Bilal, rehatkanlah kami dengan apa? Salat. Wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Nabi berkata, kebahagiaanku Allah jadikan pada salat. Makanya orang-orang saleh mereka hobi beribadah. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala sehari salat 300 rakaat. Ada kelezatan yang mereka rasakan. Dalam ibadah macam-macam, ada yang berlezat dengan nuntut ilmu, ada yang berlezat dengan sedekah, setiap sedekah dia bahagia, ada yang berlezat dengan salat malam, ada yang berlezat dengan baca Al-Qur'an, ya. Saya ada kenal kawan, tidak saya ketemu dia kecuali dia sedang baca Quran. Sewaktu di Madinah ketemu dia tidak kecuali mulutnya qomat kamit baca Al-Qur'an. Subhanallah. Sampai ada kawan saya yang dermawan bilang, saya pernah dia punya mobil lama, terus kawan saya bilang, gimana mobil, ganti di mobil sudah Pak, saya ingin ganti kau mobil yang baru, kok tidak pantas lagi di mobil. Kata dia, jangan Pak, saya sudah khatam sekian banyak di mobil ini. Saya tidak mau ganti mobil ini, anggap mobilnya mobil berkah. Kenapa? Dia berlezat-lezat dengan baca Quran. Kemanapun saya ketemu, dia paling sedang baca Al-Quran. Jadi ada orang seperti itu, dia berlezat-lezat. Itu kebahagiaan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah. Di antara tafsiran bahagia dengan beribadah. Di antara tafsiran yang dimaksud dengan bahagia, rizqul halal. Rizq al-halal. Rizki yang halal. Dan orang yang mendapat rizki yang halal, dia akan bahagia. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, bima talinul qulub? Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, apa yang menjadikan hati menjadi lembut, menjadi tenteram? Kebanyakan orang mengatakan bidzikrillah. Bidzikrillah. Tapi Imam Ahmad ketika ditanya, dia diam sejenak. Kemudian dia berkata, aklul halal. Makan yang halal. Orang yang makan halal, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dampaknya luar biasa. Orang yang makan haram, maka dia akan gelisah.
Dan dampaknya luar biasa. Akan mengganggu kehidupan duniawinya. Dia akan gelisah, tidak bahagia. Tapi orang yang makan halal, rezeki yang halal, Allah akan berikan kebahagiaan. Ini fikihnya Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan di antara bahagia adalah makan yang halal. Kemudian di antara tafsiran kata Ibnu Katsir yaitu al-qanaah. Yang dimaksud dengan kehidupan bahagia adalah qanaah, yaitu merasa cukup sehingga merasa ridha dengan pemberian Allah. Ketika ridha pemberian Allah, dia tidak hasad kepada orang lain. Dia tidak hasad kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam," ya, "wa ruziqa kafafan wa qad na'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang aslam, yaitu masuk Islam atau menyerahkan dirinya kepada Allah, yang tawakal. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang secukupnya. Wa qad na'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Siapa yang qanaah, maka dia beruntung. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan yang sungguhnya dengan banyaknya aset, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan apa? Hati. Siapa yang merasa cukup, maka dia akan bahagia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja sama saja. Ya, karena kau sudah qanaah. Raja belum tentu qanaah, mungkin dia ingin ekspansi, pingin punya kuasa lebih banyak, pingin bangun istana berbondel-model, dia belum tentu bahagia. Kalau dia tidak qanaah, dia tidak akan bahagia. Tapi seorang kalau dia qanaah, dia langsung bahagia. Kapan kita bisa mencapai qanaah, maka kita bahagia. Maka dikatakan qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak pernah sirna. Siapa yang memiliki qanaah, maka kebahagiaan selalu bersamanya. Dan lawan dari qanaah adalah hasad. Karena kalau hasad dia tidak qanaah, bagaimana bahagia? Maka orang ingin bahagia, jangan hasad. Jangan hasad. Taib. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan bahas tentang hakikat hasad. Baru kemudian kita bahas bagaimana cara-cara agar kita melawan hasad. Hasad ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling ringan, sekedar tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yaitu karahiyatun ni'mah 'alal ghair. Kapan kita lihat orang dapat nikmat, kita kok enggak suka, berarti kita sedang tertimpa penyakit hasad. Lihat ada orang beli mobil baru kok jengkel. Kenapa jengkel? Enggak tahu, saya jengkel aja. Itu namanya apa? Hasad. Lihat orang bikin rumah baru, kita jengkel. Berarti hasad. Lihat kawan kawin lagi, bercanda ya. Kenapa jengkel? Pokoknya lihat apa orang sukses dapat naik pangkat, jengkel. Kenapa kok jengkel? Nggak tahu kenapa saya jengkel. Itulah namanya hasad. Dan ini sulit untuk lepas dari hasad yang paling ringan ini. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakinna al-karim yukhfi, tapi orang yang baik akan menyembunyikannya, bahkan melawannya. Wallaim yubdi, dan orang yang buruk akan menampakkan hasadnya tersebut. Maka ini tingkat hasad yang paling ringan. Sekedar benci, maka itu namanya hasad. Tingkatan yang kedua adalah ingin nikmat yang ada pada orang berpindah kepadanya. Ini apa namanya? Karahiyatu ni'mah 'alal ghair wal hirs 'alal husul 'alaiha. Yaitu ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Misalnya seorang di kantor, temannya ternyata jadi direktur. Maka dia, kapan teman saya ini ketangkap KPK, kapan dia, pokoknya supaya dia lengser, kemudian saya menggantikan kedudukannya. Itu namanya hasad. Ya, pingin kedudukan tersebut pindah pada dia. Misalnya dia punya toko berdampingan, satu toko teman dia laku, dia nggak laku. Dia bikin kapan toko teman saya kebakaran, biar para pembeli semua pindah ke toko saya. Itu contoh hasad, ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Atau tamanni zawali nikmah, mohon maaf, yang benar tamanni zawali nikmah anil ghair, yaitu berangan-angan nikmat dari orang lain hilang, wal husul 'alaiha, dan berpindah kepada dirinya. Bukan sekedar benci, tapi berangan-angan nikmat tersebut apa? Hilang dan berpindah kepadanya. Ada kawannya punya istri yang cantik, dia bilang, kapan kawan saya mati nih? Biar saya nikahi jandanya. Benar atau tidak contohnya? Benar ya, itu seperti itu. Dia muka jelek kok istrinya cantik. Apa? Saya ganteng kok istri saya pas-pasan. Maka dia berangan-angan kawannya mati atau cerai atau ribut keluarga,
supaya istrinya dicerai kemudian dia ambil apa? Jandanya kawan tersebut. Ini namanya hasad. Ini tingkatan kedua. Ada hasad yang lebih parah daripada ini yang menunjukkan kotornya hati, yaitu ingin nikmat ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Kalau yang kedua memang buruk ya, tapi dia ada tujuan agar dia dapat nikmat tersebut. Yang ketiga ini yang paling parah, tidak mengapa saya tidak dapat nikmat tersebut. Yang penting dia nikmat tersebut hilang darinya. Ini menunjukkan hatinya buruk meskipun dia tidak bahagia, yang penting dia juga tidak bahagia. Dan inilah hasadnya iblis. Hasadnya apa? Iblis. Iblis al-la'in laknatullah alaih, ketika dia hasad kepada Adam di surga, dia ingin Adam diturunkan dari surga. Meskipun dia tidak menggantikan posisi Adam di surga, enggak ada masalah. Yang penting Adam turun dari surga. Hasadnya seperti itu. Dan dia ingin keturunan Adam menemani dia di neraka. Bukan berarti keturunan Adam neraka dia di surga. Enggak, dia enggak harus masuk surga. Enggak apa-apa saya di neraka. Yang penting kamu menemani saya. Ini menunjukkan hati yang sangat buruk, berkeinginan, berangan-angan nikmat dari orang hilang meskipun tidak berpindah pada dirinya. Maka ini adalah hasad yang paling buruk. Ini adalah hasadnya apa? Iblis ya. Kalau begitu, selama seorang tidak benci nikmat pada orang, maka dia tidak hasad. Maka ada istilah namanya ghibthah. Ghibthah itu kita tidak benci, tapi kita ingin seperti dia. Dan ghibthah ada dua, pertama perkara akhirat, yang kedua perkara dunia. Adapun perkara akhirat maka dianjurkan. Kita ingin seperti orang itu, kita tidak benci, malah kita ingin seperti dia, bahkan kita ingin lebih. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Berarti suruh bersaing. Kita berlomba, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan, menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin seperti orang tersebut, maka ini bukan hasad, namanya ghibthah. Bahkan ingin lebih, maka itu dianjurkan. Maka kita disuruh bersaing dalam urusan akhirat. Dia sedekah berapa? Saya ingin lebih. Dia hafal berapa surat? Saya ingin lebih. Ya, dia bangun masjid berapa? Saya ingin lebih. Karena ingin lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menjadi masalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, wa rajulun atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Dua orang yang pantas untuk kita hasati. Kita ingin seperti yang pertama, orang yang Allah kasih ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Itu ulama. Yang kedua, para dermawan. Orang yang Allah kasih harta, wa huwa yusallituhu ala halakati, maka dia berusaha menghabiskan hartanya pada kebenaran. Ketika Nabi berkata, wa yusallitu, itu ada paksaan, dia memaksa agar harta ini dia habiskan, dia sirnakan, dia fanakan pada kebenaran. Ini yang harus kita hasati. Kenapa? Karena dua orang ini adalah, dengan dua model orang ini maka tegaklah agama. Oleh karena Nabi SAW di awal dakwah, Allah mentakdirkan Nabi bertemu dengan orang-orang yang punya harta. Nabi menikah dengan Khadijah, janda kaya raya, dan semua hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika membanggakan Khadijah, Rasulullah berkata, wa wasatni bimaliha idh haramain nas, ketika Khadijah membantu aku dengan hartanya ketika manusia tidak ada yang bantu aku. Khadijah janda kaya raya dan menginfak seluruh hartanya di jalan Allah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi bersahabat dengan orang dewasa pertama muslim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang hartanya pun dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ali malu Abi Bakar." Tidak ada manfaat kepadaku seperti harta Abu Bakar. Kemudian berikutnya ada Utsman bin Affan, ada Rahman bin Auf. Jadi Rasulullah diberi oleh Allah orang-orang yang berjuang dengan harta mereka. Maka Islam tegak dengan dua orang ini, seorang yang berdakwah dengan berjuang dengan ilmunya dan seorang berjuang dengan hartanya. Maka Rasulullah mengatakan pantas orang untuk dihasati dua orang ini. Percuma duit banyak tapi pelit, percuma. Ya, ngapain hasad sama orang ini? Baik, ini hasad dalam atau ghibthah dalam urusan agama maka dianjurkan, bahkan kita berlomba. Baik, bagaimana ghibthah dalam urusan duniawi? Dia beli mobil, saya tidak jengkel, tapi saya pingin seperti dia. Bahkan saya pingin lebihi dia. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh dan tercela. Ngapain kita berlomba-lomba urusan dunia dengan orang? Oleh karenanya ini yang membuat kita lalai, membuat umur kita habis gara-gara lomba urusan dunia.
Allah berkata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah lalai gara-gara bermegah-megahan, saling banyak-banyakan urusan dunia. Kita tidak benci dia punya mobil bagus, tapi kita pingin seperti dia atau melebihi dia. Ini ngapain seperti ini? Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau dan bangga-banggaan dan banyak-banyakan. Maka tidak dianjurkan kita untuk pingin seperti urusan duniawi. Dia punya gini, saya pingin seperti dia. Buat apa? Kalau kita butuh kita beli, kalau enggak butuh enggak usah beli. Karena setiap apa harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak dianjurkan untuk berbangga-banggaan dalam urusan apa? Dunia. Bahkan hukumnya makruh. Kalau membuat lalai bisa hukumnya haram. Ya, kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, harta telah sikap berbanyak-banyakan buat kalian lalai sampai kalian masuk dalam liang lahat, ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Saking dia beli apa? Dia beli motor berapa? Berapa? 500 juta. Saya beli yang 1 miliar. Tetangga 1 miliar. Saya yang beli yang 2 miliar. Ngapain? Hanya bangga-bangga dalam urusan dunia. Oleh karenanya, ini bukan hasad, tetapi tercela atau makruh dibenci kalau seorang berbanyak-banyakan dalam urusan apa? Dunia. Taib. Jadi kita tahu hasad hakikatnya adalah karahiyatu an-ni'mah 'alal ghair. Tidak suka orang dapat nikmat, maka itu adalah hasad. Nah, bagaimana cara kita melawan hasad? Pertama, ada beberapa renungan. Yang pertama, kita harus tahu bahwasanya hasad adalah akhlak makhluk-makhluk terburuk. Dia adalah akhlaknya iblis. Dia akhlaknya iblis. Dan hasad, sebagaimana saya sebutkan, makanya dikatakan awwalu dzambin usiyallahu fis sama al hasad. Dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit adalah dosa hasad. Ketika iblis hasad kepada Adam. Tadinya iblis adalah jin yang top. Saking topnya dia gaulnya sama malaikat. Maka ketika Allah memerintahkan sujud, Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah. Allah tidak mengatakan ketika kami berkata kepada malaikat dan iblis. Cukup Allah mengatakan ketika kami berkata malaikat. Padahal dalam rombongan malaikat tersebut ada apa? Iblis. Karena iblis gaulnya sama malaikat. Rajin ibadah, berilmu. Tiba-tiba Allah datangkan makhluk baru yang Allah langsung spesialkan. Adam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah ajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Dan Allah menyuruh malaikat dan iblis itu pada Adam. Saat itulah kemudian iblis hasad. Dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik. Ngapain saya sujud sama Adam? Engkau ciptakan dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Apa yang buat iblis tidak mau sujud pada Adam? Hasad. Dia dosa pertama kali Allah dimaksiati di langit. Kemudian juga inilah yang menimpa Qabil kepada Habil. Allah sebutkan, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil yang memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima dari Habil, tidak diterima dari Qabil. Maka Qabil pun hasad. Dia la aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Ini bayangkan betapa buruknya hasad sampai seorang ingin bunuh saudara kandungnya sendiri yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, akhirnya dia bunuh Habil. Akhirnya dia bunuh Habil. Di antara orang makhluk yang hasad adalah orang-orang Yahudi yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah kalian Yahudi hasad kepada karunia yang Allah berikan kepada orang lain? Yaitu Yahudi hasad ketika ternyata Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi Nabi terakhir dari suku Arab. Maka mereka hasad. Mereka hasad, ya. Ya. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Betapa banyak ahli kitab yang ingin kalian kafir kembali. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad. Mereka hasad. Sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan mereka, padahal mereka tahu Nabi tersebut adalah Nabi yang telah dijanjikan di Taurat dan di Injil. Bahkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi tersebut seperti mengenal anak mereka sendiri. Sehingga mereka menantikan kedatangan Rasulullah. Bahkan mereka berkonsentrasi di kota Madinah karena mereka tahu Nabi terakhir tersebut akan hijrah di kota Madinah, ardun dzatun nakhlah, yaitu bumi yang penuh dengan Hijaz, yang penuh dengan korma. Mereka nantikan ketika falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka Nabi yang sudah mereka nantikan, yang mereka tunggu-tungguin, malah mereka kafir.
sebabnya cuma satu, karena Nabi tersebut adalah dari bangsa Arab, hasad. Bangsa Arab. Tapi ini sifatnya orang Yahudi. Tentu kita tidak ingin bersifat dengan sifat orang Yahudi. Ini juga sifat orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik di Madinah. Kenapa dia tidak beriman kepada Nabi? Hasad. Kata para ulama, hasad. Kenapa? Karena suku Al-Aus dan suku Khazraj bertengkar perang saudara 120 tahun. Mereka sama-sama satu rumpun kembali kepada seorang wanita namanya Qailah. Maka mereka disebut Banu Qailah. Mereka bersaudara dari nenek yang sama. Tapi akhirnya mereka bermusuhan. Perang saudara selama 120 tahun dan di penghujung perang namanya Yaumul Bu'ats. Mereka perang situ habis-habisan sampai seluruh senior tewas. Tinggal junior-junior. Tinggal satu senior yang masih hidup namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika tinggal satu ekor ini yang masih hidup, maka suku Aus, suku Khazraj bersepakat ingin mengangkat dia sebagai pemimpin mereka. Namun Allah mentakdirkan sebelum dia angkat jadi pemimpin, ternyata dakwah Islam tersebar, akhirnya Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, akhirnya Nabi yang menjadi kepala negara di kota Madinah, maka dia pun hasad. Sehingga semua orang sudah beriman, dia tidak mau beriman. Sampai akhirnya ketika kaum muslimin mengalahkan Quraisy dalam perang Badar, maka dia takut, akhirnya dia masuk Islam, tapi Islam KTP-nya saja Islam munafik. Maka dia jadilah orang munafik. Maka di antara ciri-ciri orang munafik adalah orang-orang yang hasad. Oleh karena siapa yang hasad, dia memiliki seperti sifat orang-orang munafik. Oleh karenanya ketika kita tahu bahwasanya hasad adalah ciri makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan ikuti. Kita berusaha mendekatkan diri kita dari hasad. Kalau hasad kita lawan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa melawan hasad, kita harus tahu bahwasanya hasad adalah bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang mengatur karunia Allah? Kami yang membagi-bagi karunia kami. Sebagian kami angkat, sebagian kami rendahkan. Ya. Terserah Allah. Maka seorang salah mengatakan, ta'amaltuha, aku menghayati ayat ini. Fawajadtu annal qisma min indillah. Saya dapati ternyata pembagian karunia dan rizki Allah yang bagi. Fama hasadtu ala ahadin, maka saya tidak pernah hasad lagi kepada seorang pun, karena saya tahu yang bikin dia ganteng, yang bikin dia cantik, yang bikin dia kaya, yang jadikan dia pejabat, yang jadikan dia dapat nikmat siapa? Allah. Ngapain saya protes sama Allah? Orang yang hasad pada hakikatnya dia i'tirad, dia protes kepada Allah. Seakan dia mengatakan, ya Allah, engkau tidak benar kasih dia ganteng ya Allah, harusnya saya yang ganteng. Ada seorang sudah cantik, tahu ada yang lebih cantik, dia sedih. Kok ada yang lebih cantik dari saya? Seakan-akan dia protes, tidak boleh dia cantik, yang cantik saya saja. Seakan-akan dia protes. Sehingga hasad telah bentuk i'tirad, protes kepada keputusan Allah. Dalam tanda kutip seakan-akan meskipun dia tidak mengucapkan, seakan-akan dia mengatakan Allah tidak pas, tidak becus dalam membagi karunia. Dan bentuk protes kepada pembagian Allah ini bentuk yang buruk. Oleh karenanya kenapa orang yang jaza, yang tidak sabar, dosanya besar? Karena dia protes. Rasulullah mengatakan, an-na'iha illam tatub, ya, qabla mautiha, orang yang wanita yang kemudian na'iha, teriak-teriak meratapi mayat, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka Allah bangkitkan dia, Allah siksa dia. Kenapa? Karena ratapannya menunjukkan protes. Ya Allah, kenapa kau ambil dia? Kenapa kau pergi? Kenapa? Dia protes. Maka dosa. Dan di antara dosa adalah hasad, karena hasad adalah bentuk protes kepada pembagian Allah. Maka seorang sadar ketika dia hasad, seakan-akan dia kritik pembagian Allah. Dia harus tahu ketika Allah bagi, Allah tahu hikmahnya. Allah tahu apa yang Allah lakukan. Allah tahu ujian masing-masing. Maka tidak usah protes. Apa yang Allah bagi kepadamu, terimalah. Jangan kau protes. Kalau kau ingin upgrade, ya berdoa dan berusaha. Siapa tahu ada pembagian berikutnya. Tapi kalau kau protes kenapa dia, seakan-akan kau menganggap Allah tidak pas dalam membagi karunia. Baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Agar kita bisa lepas dari hasad, kita harus tahu bahwasanya semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada seorang, maka semakin dia wajib untuk mensyukurinya, dan tidak mudah bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mudah. Oleh karenanya para salihin dahulu berdoa agar bisa bersyukur.
Nabi dalam mengajarkan kepada Muadz bin Jabal doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku agar bisa mensyukurimu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat ternyata semut mengenalnya, ya. Hatta idza atau ala wadin namlah qalat namlatun hatta atau ila wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya na'mala salihan tardah. Kata Allah ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati suatu lembah semut, itu kerajaan semut. Tiba-tiba ada seekor semut berkata, "Ya ayuhan namlu, wahai semut semuanya." Bahkan ada seorang ahli bahasa yang mengatakan semut ini menggunakan usul fikih, dia menggunakan kalimat namlah ya ayuhan namlu, dia menggunakan isim jamak, kemudian ada alif lamnya yang memberikan keumuman yang maknanya wahai semua yang merasa semut tanpa terkecuali, jantan betina, tua muda, kecil besar yang merasa semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Kenapa? Hati-hati, la yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman injak kalian. Wa junuduhu, dan pasukan yang injak kalian, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Nabi Sulaiman takjub dengan semut ini. Kenapa semut ini begitu baik sampai dia ingatkan teman-temannya, dan dia menggunakan bahasa usul fikih mengatakan wahai semut seluruhnya tanpa terkecuali. Kemudian dia kenal Sulaiman. Ini Sulaiman loh. Masya Allah, semut aja kenal gua kalau bahasa kita. Semut kenal Sulaiman dan pasukannya. Subhanallah, kemudian semut ini memberi uzur kepada Sulaiman. Kalau kalian keinjak salah sendiri, Sulaiman enggak lihat, dia enggak tahu, wahum la yash'urun. Bayangkan, dia kasih uzur kepada Sulaiman. Maka Sulaiman pun tersenyum. Ini harus saya syukuri, bagaimana semut ini kenal saya. Bagaimana mungkin Sulaiman berdiri di atas kuda, jarak antara Sulaiman dengan semut jauh atau tidak? Jauh, tapi semut ngomong dia bisa dengar, Allah bisa bikin fokus dia dengar perkataan semut. Semut saja kalau naik di sini, kemudian di telinga kita dia maki-maki kita nggak dengar. Ini telinganya bau banget, kita nggak dengar. Ini Sulaiman dari jauh dia dengar, Masya Allah. Maka ini nikmat yang harus disyukuri. Dari situ Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Dan Sulaiman demikian, setiap nikmat dia bilang saya harus bisa bersyukur. Ya, tatkala datang singgasana Ratu Bilqis di hadapan Sulaiman, maka Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani a ashkuru am akfur." Ini karunia Allah. Bisa datang singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat agar Allah mengujiku, aku bisa bersyukur atau tidak. Ketahuilah, setiap nikmat yang kita rasakan wajib untuk disyukuri. Makanya Allah berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kalian benar-benar akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian dapatkan. Sudahkah kalian syukuri? Kita ini tidak mudah untuk bersyukur. Nah, kalau kita hasad sama orang, ini orang ganteng kita hasad. Tidak mudah mensyukuri kegantengan. Ada orang cantik, tidak mudah orang mensyukuri kecantikan. Ada orang punya mobil banyak, tidak mudah dia mensyukuri mobil-mobilnya. Satu mobil aja belum tentu dia bersyukur. Tidak mudah orang punya anak banyak, belum tentu dia bisa bersyukuri semuanya. Semakin banyak nikmat, semakin apa? Berat kita tanggung jawab untuk disyukuri. Dan tidak mudah kita bisa mensyukuri setiap nikmat. Oleh karenanya Nabi SAW sampai suruh kita untuk salat duha. Karena ternyata mafasil, yaitu sendi-sendi kita harus kita syukuri yang tidak kita sadari. Ala kulli sulama minan nasi sadaqah. Kulla yaumin tatul alaihi syams. Wajib setiap pagi seorang anak hamba mensyukuri seluruh sendi-sendi yang ada pada dirinya. Ya. Dia bangun pagi nyaman, ya. Tidak asam urat, tidak encok, ya. Tidak apa lagi, ya. Itu nikmat. Coba kalau enggak asam urat sakit atau tidak? Sakit lah. Bengkak sakit. Encok sakit. Keseleo sakit. Ini ternyata harus kita syukuri. Maka Rasulullah kasih tahu caranya begini, caranya begini, caranya begini. Kemudian Rasulullah akhir berkata, "Wa yujzi'u an dzalika raq'atani yarka'ahuma fi dhuha." Dan cukup mewakili mensyukuri nikmat sendi-sendi dengan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Ini sendi-sendi harus kita syukuri. Bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat yang lain? Oleh karenanya, ngapain kita hasad kepada orang? Yaitu seakan-akan kita mampu untuk mensyukuri semakin banyak nikmat. Nikmat yang ada saja belum tentu bisa kita syukuri. Antum istri satu saja belum tentu bisa antum syukuri.
Benar atau tidak? Bagaimana kalau istrinya banyak? Benar atau tidak? Emang gampang mensyukuri nikmat. Antum punya mobil satu saja belum tentu antum bisa syukuri. Gimana kalau mobil banyak? Antum punya perusahaan satu belum antum bisa syukuri. Gimana kalau perusahaan banyak? Antum punya emas sekilo aja belum tentu bisa syukuri. Apalagi kalau kamu punya emas. Gimana kalau emasnya banyak? Memang gampang mensyukuri nikmat Allah, enggak gampang. Ini azan kan? Azan. Azan nih. Tinggal 1 detik ya sudah habis. Tapi intinya nggak usah kita hasad kepada tambahan hisab. Maksud saya demikian. Jangan kita hasad kepada tambahan hisab. Semakin banyak nikmat, semakin panjang apa? Hisabnya. Kita punya HP satu saja, hisabnya susah. Apalagi HP 2 seperti saya. Ini dua-duanya dikasih orang ya. Kasih orang ya. Oleh karenanya berat. Maka jangan kita hasad untuk lebih banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di antara renungan atau poin yang hendaknya kita lakukan agar hati kita bersih dari hasad. Sekarang ke berapa? 4. Bahwasanya semakin orang diberi banyak kenikmatan, semakin banyak ujiannya. Semakin banyak ujiannya. Oleh karena di antara contoh akan hal ini, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kenapa dia di penjara? Kenapa? Karena ganteng. Karena ganteng kan? Dia ganteng, digoda oleh Imratul Aziz yang konon namanya Zulaikha, dia tidak mau. Digoda oleh ibu-ibu Mesir, dia tidak mau. Akhirnya di penjara. Seandainya dia enggak ganteng, dia enggak di penjara. Seperti antum. Kita kasihan jadi artis terbuka auratnya yang nonton jutaan orang. Kasihan. Seandainya dia tidak cantik, mungkin artis flora dan fauna. Jika dia cantik, maka dia pun jadi terkenal. Yang tidak cantik tidak masalah. Orang semakin misalnya jadi pejabat, semakin banyak ujian. Saya ada kawan baru jadi pejabat. Dia bilang, Ustaz, saya baru diuji. Rapat dengan orang, ingin ketemu di mall. Kemudian ketika menjelang azan maghrib, teman rapatnya jadi, Pak, ini makanan tempoyak atau apa saya lupa di dalam tas, tolong simpan di kulkas. Oh, makasih katanya. Pas maghrib dia turun, saya izin dulu, saya mau sholat maghrib. Begitu dia sampai di musola, dia penasaran habis sholat maghrib, dia buka ternyata emas batangan. Ini yang ternyata tempoyak suruh taruh di kulkas. Akhirnya segera dia balik, dia kembalikan. Tapi saya bilang, kau baru lolos kali ini. Belum tahu ujian-ujian apa berikutnya. Coba pas dikasih emas batangan ternyata lagi ditagih hutang. Ketika dikasih emas batangan ternyata istri lagi sakit. Ternyata anak lagi sakit. Ternyata ingin bikin rumah baru, goyang. Tapi kalau enggak jadi pejabat mungkin enggak diuji dengan ujian tersebut. Bahkan kita bilang misalnya hasad di antara dai misalnya. Mungkin kita ngisi pengajian yang hadir 10 orang, 20 orang, 3 orang, ada yang 2 orang. Sementara orang yang diberi karunia oleh Allah mungkin ketika dia kajian yang hadir ribuan orang. Antum kira dia tidak diuji berat. Diuji dengan dunia, diuji dengan wanita, diuji dengan ketenaran, diuji dengan ria, diuji dengan ujub. Tapi kalau yang hadir 2 orang, 3 orang, nggak perlu dia bilang, hey guys, yang hadir cuma 2 orang. Ngapain guys-guysan? Tapi kalau yang hadir banyak, baru pakai drone, baru ini, baru ini. Ujian lebih berat. Sementara yang Allah terima hanyalah ibadah yang ikhlas. Cuma yang hadir banyak, tapi kalau sang dai tidak ikhlas, masuk neraka duluan daripada yang lainnya. Oleh karena itu saya tidak perlu kita hasad sama orang karena semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin banyak ujian yang dia hadapi. Semakin banyak harta, semakin banyak ujian. Semakin banyak nikmat, semakin banyak ujian. Taib. Yang berikut yang keberapa? Yang kelima. Kita berpikir ya, bahwasanya ketika lihat orang diberi banyak kenikmatan, yang kita lihat zahirnya dia dapat banyak kenikmatan. Kita tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Kita tidak tahu. Bisa jadi depan mata kita dapat nikmat yang luar biasa, ternyata dia punya ujian tersendiri. Yang ujian tersebut ternyata sangat berat yang Allah ambil darinya, kebahagiaan yang Allah ambil darinya, yang kita lihat cuma di depan mata kita. Saya kenal ada seorang, subhanallah dia kaya raya, miliarder.
Tapi diuji dengan anak yang tidak soleh. Saya bilang seandainya Ustaz saya harus bayar 10 miliar supaya anak soleh, saya akan bayar. Sementara mungkin ada orang hartanya pas-pasan tapi miliki anak yang soleh. Saya pernah juga ketemu orang pas ngisi pengajian, saya berbicara tentang istri soleha. Istri soleha itu istri yang tidak pernah angkat suara, istri yang begini, istri yang begini, istri yang begini. Yang menurut saya mungkin zaman sekarang agak susah ada ya. Ya, mungkin kalau istrinya dari AI mungkin ya. Makanya kalau kita chat GPT kan dia nggak pernah marah. Kita maki-maki dia tetap iya mungkin begini. Kalau antum istrinya AI mungkin ya. Tapi kita dapat contoh seperti Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita soleha yang tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya, tidak pernah menjengkelkan suaminya. Ibnu Katsir sebutkan ketika menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Ayatut Takhir, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alin, seterusnya dalam surat Al-Ahzab dia sebutkan keistimewaan istri-istri Nabi, di antaranya Khadijah. Disebut Khadijah, Rasulullah menikahnya tidak pernah Rasulullah menikah wanita kedua selama ada Khadijah. Kenapa Khadijah tidak pernah mengangkat suara, tidak pernah menyakiti suaminya, tidak pernah meletihkan suaminya, tidak pernah menjengkelkan suaminya, tidak pernah membuat keburukan bagi suaminya. Pernah ada. Tapi kalau zaman sekarang hampir-hampir tidak ada. Maka waktu itu saya kasih kasih hadiah. Saya bilang, siapa di antara hadirin yang istrinya tidak pernah angkat suara, saya kasih HP. Saya ini bukan sini, bukan. Saya, insya Allah sini soleha-soleha ya. Saya cerita di tempat lain. Saya bilang, siapa di antara hadirin yang istrinya tidak pernah angkat suara. Akhirnya cuma satu orang. Saya Ustaz. Ya, bukan. Dia punya istri dan istrinya tidak bisu. Kalau bisu memang tidak bisa angkat suara. Ini istrinya normal. Saya bilang, nanti istri tidak pernah angkat suara, tidak pernah, sudah nikah belasan tahun. Allahu Akbar, saya juga kaget. Kita lihat, subhanallah, ini laki dapat nikmat luar biasa. Nikmat enggak punya istri enggak pernah angkat suara? Yang benar. Ibu-ibu ingat ini, sebuah kenikmatan bagi seorang suami jika istrinya tidak pernah ngomel-ngomel. Tapi ternyata setelah saya ketemu dia, saya ngobrol, ternyata dia tidak punya anak. Maksudnya ada sisi di mana dia diberi kenikmatan, ada sisi lain dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita lihat cuma di depan secara kasat mata, kita nggak tahu di balik itu ada ujian apa yang sedang dia hadapi. Oleh karenanya, kita tidak perlu hasad karena masing-masing ada nikmatnya dan masing-masing ada ujiannya. Oleh karenanya kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak perlu hasad kepada yang lainnya. Tapi yang berikutnya, agar kita tidak hasad, kita harus tahu bahwasanya seperti saya pernah bahas di sini juga, bahwasanya orang yang hasad adalah orang yang bodoh. Kenapa? Yang dia zalimi adalah dirinya sendiri. Dia jengkel sama orang dapat nikmat, pinginnya orang tersebut terjungkal, terjatuh, tersiksa. Yang tersiksa dia. Karena dia yang hasad orang tambah kaya kok dia yang susah. Orang tambah nikmat kenapa dia yang susah? Orang jadi direktur kenapa dia yang susah? Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan dia, tapi demikian dia hasad. Yang pertama dia zalimi oleh orang adalah dirinya sendiri. Al-hasid la yadhlimu illa nafsahu. Orang yang hasad dia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Maka suatu kebodohan seorang menzalimi dirinya sendiri. Maka ngapain kita menyiksa diri? Ya sudah, masing-masing ada ujiannya, saya nikmati apa yang Allah berikan kepada saya. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? Sudah terserah 6 atau 7 boleh ya. Yang ke-6 atau 7. Bahwasanya orang yang hasad berdampak bisa menghilangkan pahala-pahalanya. Datang dalam hadis yang dhaif tapi matannya disepakati oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Waspadalah kalian dari sifat hasad, karena hasad akan memakan pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita tahu kalau ada kayu kita bakar maka cepat sekali dilumat oleh api tersebut. Cepat habis api kayu bakar tersebut. Sebagaimana amal soleh cepat habis dengan hasad. Kenapa orang yang hasad? Maka biasanya dia mengaplikasikan dalam kezaliman. Entah dia menjatuhkan orang tersebut, entah dia menggibah orang tersebut, entah dia berusaha menghilangkan nikmat dari orang tersebut. Sebagaimana Qabil membunuh Habil. Lihatlah begitu hasad yang dahsyat sampai saudara
menzalimi saudara. Contohnya siapa? Qabil membunuh Habil. Contohnya siapa? Saudara-saudara Yusuf yang mencelakakan Yusuf. Tadinya mereka hampir uqtulu Yusuf, sampai ada yang kasih ide bunuh aja Yusuf. Jangan, kita buang aja. Pergi ke tempat yang jauh, yahlulakum wajhu abikum, sampai ayah kalian kalau Yusuf sudah enggak ada di rumah, maka dia akan fokus melihat kalian. Akhirnya Yusuf dibuka bajunya, dilempar dalam sumur, dijual jadi budak. Bayangkan, kakak-kakak dia jual dia sebagai budak, uangnya dimakan, jadilah dia budak. Ini karena hasad. Sampai saya pernah ketemu seorang mengadu, Ustaz, istri saya disihir. Saya bilang, siapa yang sihir? Kakaknya atau adiknya? Kok bisa? Iya Ustaz, kakaknya nggak ngerti-ngerti. Kakaknya atau adiknya tadi lulusan pondok. Kenapa? Hasad. Saking jengkel sampai menggunakan sihir untuk melukai, menyakiti saudara kandungnya sendiri. Dan ini mungkin terjadi. Oleh karenanya orang yang hasad, biasanya dia tidak hanya diam, tapi dia ada aplikasi, ada aksi dengan ghibah, namimah, atau menjatuhkan, atau merendahkan, atau yang lainnya, maka akhirnya pahalanya akan terhabisi karena dia telah berbuat zalim sama orang lain. Dan kita tahu orang yang zalim akan mentransfer pahalanya kepada orang yang dia zalimi. Maka jangan sampai seorang hasad. Maka renungan-renungan ini ya membuat kita agar tidak hasad. Di antara tadi ada poin, saya sebutkan tadi poin ke bahwasanya orang yang hasad banyak ujian. Di antaranya orang yang diberi kenikmatan banyak ujian, sehingga kita tidak perlu hasad kepadanya. Seperti orang yang diberi kekayaan. Ujiannya apa? Orang diberi kekayaan, ujiannya sombong, angkuh. Padahal sombong bisa masukkan dalam neraka jahanam. Di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Qarun. Qarun adalah orang terkaya di dunia ketika itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya Qarun, kami berikan dia perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya saja berat untuk dipukul oleh orang-orang yang kuat. Mungkin 40 orang pikul kuncinya saja setengah mati. Setengah mati mikul kunci-kunci Qarun. Padahal setiap kunci ada gudangnya. Berarti berapa banyak harta si Qarun. Suatu hari Qarun keluar dengan penuh kesombongannya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka dia keluar dengan kemegahannya, dengan hartanya, dengan perhiasannya. Fi zinah, dengan kemegahannya. Pamer kekayaannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Sampai orang-orang yang orientasinya dunia pingin seperti Qarun. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang orientasinya dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Seandainya kita diberi harta seperti Qarun, sungguhnya Qarun telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Karena orientasi dunia, siapa tidak pingin seperti Qarun? Manusia terkaya di dunia ketika itu. Maka orang-orang berilmu menasihati, wa qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wala yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian, ketahuilah bahwasanya ganjaran Allah, pahala lebih baik daripada hartanya Qarun bagi orang yang beriman dan beramal saleh, namun tidak ada yang menyadarinya kecuali orang-orang yang sabar. Setelah itu Allah berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan Qarun dan juga hartanya seluruhnya kami benamkan. Makanya harta yang terbenam disebut harta Qarun. Bahkan di Indonesia kalau harta temuan dibilang harta Qarun. Padahal harta Paijo bukan harta Qarun. Qarun hartanya di mana? Di Mesir. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada yang bisa tolong dia. Anak buahnya enggak bisa tolong dia. Apa yang terjadi setelah itu Allah berfirman? Maka sadarlah orang-orang yang orientasinya dunia tadi. Maksud saya lihat bagaimana harta punya ujian tersendiri. Dan banyak orang diberi harta tidak lulus ujian. Makanya penghuni neraka kebanyakan orang-orang kaya. Orang miskin banyak penghuni surga. Kebanyakan penghuni surga orang miskin. Orang kaya kemana? Tidak lulus ujian. Sombong, angkuh, mentang-mentang, merendahkan semua maksiat. Kenapa? Karena kekayaan. Bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh. Tapi banyak yang tidak lulus dengan kekayaan. Maka setelah Allah benamkan Qarun, maka Allah berkata, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Maka jadilah orang-orang yang kemarin orang di dunia pingin seperti punya Qarun,
Mereka berkata, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Perhatikan sini. Kata mereka, sungguh Allah telah membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Qarun dibentangkan hartanya, kami disempitkan. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan Allah beri anugerah kepada kami, tentu kami akan dibenamkan seperti Qarun. Apa maksudnya Allah beri anugerah kepada kami? Yaitu kami tidak dijadikan kaya seperti Qarun. Saya bacakan perkataan At-Tabari. At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, laula an manna Allahu alaina, kalau bukan Allah berikan karunia kepada kami, yaqul laula an tafaddala alaina, kalau bukan karunia Allah kepada kami, fasarafa anna ma kunna natamannahu bil ams, maka Allah palingkan dari kami harta yang kami inginkan kemarin. Itu kami tidak dijadikan kaya seperti Qarun. Yaitu mereka bersyukur miskin. Mereka bersyukur miskin. Kenapa? Ternyata kaya tidak mudah. Ternyata kaya tidak mudah. Jadi kalau kita sudah berusaha, ternyata harta kita cuma segitu, syukurilah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Bisa jadi kalau kita diberikan kenikmatan lebih banyak, mungkin kita nggak bisa mensyukuri. Tidak bisa mensyukuri. Oleh karena ngapain kita hasad kepada orang yang diberi harta yang banyak, diberi kekayaan yang banyak, karena ujian dia banyak. Wajib bagi dia bersyukur dan tidak mudah dia untuk bersyukur. Maka subhanallah, bagaimana ada suatu kaum yang mereka bersyukur atas kemiskinan. Inilah. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan Allah kasih karunia kepada kami dengan tidak menjadikan kami kaya seperti Qarun, tentu kami akan binasa, dibenamkan seperti dibenamkannya Qarun. Oleh karenanya tidak perlu kita hasad sama orang lain. Apa yang kita miliki sudah sulit untuk kita syukuri. Apa yang kita miliki sekarang sudah berat ujiannya. Maka jangan berangan-angan untuk ditambah ujian dan jangan berangan-angan untuk membuka semakin banyak hisab, ya. Karena belum tentu kita bisa menghadapinya. Baik. Oleh karenanya agar kita mudah tidak hasad, ada hal-hal yang lain. Yang pertama berdoa. Berdoa kepada Allah agar tidak hasad. Tadi minta doa. As'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, kumohon kepada lisan yang jujur dan hati yang bersih. Di antaranya Allah maj'alni laka syakkar wa laka dzakkar. Ya Allah, jadikan aku adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur tidak hasad. Laka dzakkar, suka berzikir kepada Engkau, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikanlah hati kami dongkol kepada siapapun. Di antaranya agar kita tidak hasad kepada orang lain, ya. Maka waslul sakhimata qalbi, ya Allah cabutlah penyakit-penyakit hatiku. Wahdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada aku. Kalau kita lagi hasad, kita berdoa. Ya Allah, keluarkan hasad dari hatiku, keluarkan hasad dari hatiku. Karena hasad bisa menimpa siapa saja. Terutama ketika ada persaingan. Terutama dalam satu profesi. Pedagang kain, hasad sama pedagang kain. Tukang becak, hasad sama tukang becak. Kios kecil hasad sama kios kecil. Dia tidak hasad sama yang punya mall, enggak. Dia hasad sama yang punya kios kecil seperti dia. Dokter hasad sama dokter, ustadz hasad sama ustadz. Ustadz mungkin enggak hasad sama pedagang. Dia hasad sama ustadz yang lain. Satu profesi. Ketika muncul dan itu mungkin, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang kedua, agar kita bisa melawan hasad, selain berdoa kepada Allah, kita muji orang tersebut. Kita muji orang tersebut. Itulah, Masya Allah dia baik. Kita lawan. Jangan sampai kita menjatuhkan dia. Kita malah Masya Allah saya akui dia hebat. Puji dia. Agar kita melawan hasad tersebut, agar kita mengakui itu nikmat dari Allah untuk dia. Kita puji dia. Yang ketiga, kita berusaha mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Betapa banyak setelah kenal tidak ada hasad lagi. Tadinya menjatuhkan ini. Ketika ketemu ngopi, makan barang, apa segala hilang semuanya. Kalau bisa kenal. Supaya tidak ada hasad. Kita tahu kita sedang kena penyakit. Kenapa saya hasad sama dia? Dia pendatang baru, kemudian terkenal, kenapa saya harus hasad? Supaya tidak hasad, kita kenal dia. Ketemu dia, telepon dia, ngobrol, bicara, hilang itu hasad. Di antaranya yang keempat, mendoakannya. Idza ra'aita min akhika ma yu'jibuka fad'u lahu bil barakah. Fa innal aina haqqun. Kata Nabi SAW, jika kau melihat dari saudaramu yang buat kau takjub, maka doakan Allah yubarik fih. Allah yubarik fi da'wati, Allah yubarik fi ta'lifati, Allah berkahi dakwahnya, Allah berkahi tulisan-tulisannya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rumahnya. Kita kagum dengan rumahnya. Allah yubarik fi darihi, Allah yubarik fi ahli, Allah yubarik fi auladihi. Doakan keberkahan. Karena ain itu ada. Ini di antara hal yang membuat kita, justru kita mendoakannya agar harta tersebut keluar dari hati kita. Ya.
agar hasad tersebut keluar dari hati kita. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit yang mengganggu kebahagiaan kita adalah penyakit hasad, maka seorang berusaha melawan, dan jangan biarkan hasad bercokol dalam hatinya. Jika ada muncul maka dia lawan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.